We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oh, saya bicara sama seniman keramik ini. Pertama kali di Indonesia saya bicara sama seniman keramik. Wah, saya belum layak disebut sebagai seorang seniman ini, Pak. Ibu belajar ini di mana, Bu? Kebetulan saya menekuni bidang keramik ini sejak saya di bangku S1. Oh, S1-nya Jadi waktu itu saya sekolah, ya S1-nya saya keramik. Kenapa saya memilih keramik? Karena saya melihat potensi karena saya dari desa ya. Jadi saya melihat potensi yang ada di desa saya dan sebetulnya itu nostalgia sebetulnya. Ini dari cerita masa kecil ya, maksudnya. Waktu kecil itu saya sering mainan tanah. Kemudian saya bikin apa ya, bentuk-bentuk wadah-wadah dari tanah gitu. Kemudian pada saat bapak saya petani, pada saat itu bapak saya membakar batu bata. Itu kemudian saya ikut bakar gitu. Nah, dan ternyata pada saat saya S1, jurusan itu ada. Dan saya dari situ mulai saya tertarik. Karena kenapa saya memilih keramik, itu tadi salah satunya. Jadi ada potensi di desa saya, kemudian ada juga beberapa sentra industri keramik yang ada di sekitar saya. Jadi saya apa ya istilahnya, penasaran gitu loh saya itu. Dan ternyata setelah menekuni itu ternyata asik gitu. Jadi formula tanahnya, pembakarannya dan sebagainya itu nggak bisa asal-asalan gitu. Ternyata ada ilmunya. S1-nya ngambil di mana, Bu? Saya di UNS. Oke. Solo. Universitas 11 Maret ya, 11 Maret Solo. Oke. Dan jurusannya memang keramik. Iya, saya jurusannya seni rupa murni dan kebetulan ada jurusan keramik di situ. Jadi saya mengambil keramik. Memang jurusannya ada seni lukis, ada seni patung, kemudian ada grafis, ada diskomfis gitu. Tapi saya lebih senang berteman dengan tanah liat itu. Gitu. Terakota, Bu, ya? Iya, terakota. Jadi sebetulnya keramik itu bahasa internasional dan bahasa Nusantara kita itu gerabah. Terakota, gerabah itu. Sebenarnya keramik dan terakota itu sama, cuman yang membedakan adalah suhu bakarnya. Jadi ada yang disebut earthenware, ada stoneware, kemudian ada porselen, itu tergantung suhu bakarnya. Dan yang ada di sekitar kita itu earthenware yang kita sebut dengan gerabah tadi itu. Karena memang pembakarannya suhunya sekitar paling mentok itu sekitar 800-900 karena memang teknologi di masyarakat perajin gerabah di kita memang belum bisa untuk mencapai suhu tinggi. Oke. Nah, sekarang juga aktivitasnya menjual keramik. Ya, saya menjual gerabah,
jual keramik, saya berkarya keramik, saya ikut pameran-pameran, kemudian saya mengadakan workshop keramik dari anak tingkat sekolah dasar, tingkat TK, sampai orang dewasa. Kalau pameran sudah kemana saja, Bu? Saya baru ke Asia, Pak. Jadi ke Malaysia, ke Korea, itu. Wow, wow. Saya paling suka yang kerupuk itu. Tapi mungkin kerupuk itu kalau nggak di glaze itu mungkin jadi mirip kerupuk mungkin, Bu. Ya. Wah, itu nanti kasihan Pak yang gigit kasihan itu. Soalnya kalau nggak di glaze kan mirip kerupuk banget itu. Iya, betul. Dia. Oke, Ibu pernah menulis berkarya tanpa batas. Wow banget ini, Bu. Apa yang membuat Ibu bersemangat sekali dengan tentunya karya-karya Ibu ini? Silakan. Jadi begini, yang membuat istilahnya yang membuat lebih hidup itu kan ini Pak ya, maksudnya biar kita lebih semangat. Jadi kita melihat tadi potensi apa yang ada, kemudian apa yang bisa kita perbuat dari itu. Meskipun dengan istilahnya dengan alat yang seadanya. Nah, kreativitas kita diuji di situ. Kalau dengan alat yang komplit dan dia bisa berkreasi, wow, itu sudah biasa hal itu. Tapi dengan keterbatasan, tapi bisa menghasilkan karya yang bagus, karya yang indah, karya yang luar biasa itu sangat ini. Jadi saya sangat bersemangat dan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi selama itu kita bisa pelajari, kita bisa lihat itu bisa kok ternyata gitu loh. Jadi yang membuat saya lebih bersemangat itu saya seperti itu. Kalau melihat karya-karya Ibu yang masterpiece yang mana, Bu? Jadi itu proses, Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk masterpiece atau bukan, selama kita berkarya itu kita tidak pernah merasa puas. Jadi selalu ada nanti next karya itu pasti akan berbeda lagi, akan lebih melengkapi lagi, akan lebih sudut pandang estetiknya akan lebih ini lagi gitu. Jadi menurut saya masterpiece itu ya proses itu yang berkelanjutan gitu. Oke, kalau jawabnya begitu, saya tanya Mas karya mana yang Ibu sangat puas? Sebetulnya di sini saya suka dengan karya yang kerupuk dan karya yang kendi-kendi yang kecil-kecil itu saya suka itu. Jadi kendi-kendi yang kecil-kecil itu memang saya menggunakan tanah yang tidak saya olah secara maksimal, tapi saya munculkan karakternya di situ. Itu kemudian saya tantang diri saya sendiri dengan formula tanah itu, apakah bisa dibakar dan menghasilkan karya yang srek gitu. Dan ternyata bisa gitu. Jadi itu yang membuat saya puas. Kemudian kalau yang di kerupuk itu tekniknya. Itu saya banyak sekali trialnya untuk formulanya, kemudian untuk teknik pembuatannya itu. Jadi tidak semata-mata saya membuat sekali jadi itu tidak, Pak. Jadi itu berulang kali saya. Memang untuk membuat keramik itu perlu ketelatenan, perlu kesabaran. Mengapa kerupuk, Bu? Nah, mengapa kerupuk yang muter-muter itu, enggak kerupuk yang lain gitu?
Itu saya melihat itu sebetulnya hal yang biasa ya. Kerupuk itu hal yang biasa dan itu makanan hampir semua orang di Indonesia itu suka dengan kerupuk. Nah, dari hal yang biasa itu saya mau mengangkat. Ternyata hal yang biasa itu bisa dijadikan sebagai karya gitu loh. Jadi kadang saya itu mengangkat karya itu yang orang tidak terfikirkan, tapi itu kalau dibikin sebuah karya itu bisa asik gitu loh, bisa asik. Dan misal itu dikembangkan lagi, itu bisa lebih liar lagi gitu. Itu. Tapi asik banget itu kerupuk itu. Saya suka sekali. Saya rasanya pernah lihat kerupuk itu di Hong Kong, Bu. Rasanya pernah ada yang bikin seperti itu, tapi lebih kecil ya. Saya agak lupa, atau seperti biskuit. Ibu membuat keramik berbentuk bungkusan, takir, sudi, dan kue-kue tradisional, Bu. Ibu juga mengatakan tahun ini saya masih terpesona dengan keberagaman wadah dan kemasan tradisional. Apa yang ingin diangkat di sini? Jadi sebetulnya saya bermula dari tradisi. Karena saya melihat bahwa banyak kita yang beralih pada wadah-wadah kontainer-kontainer yang plastik lah, entah itu mika atau logam, seperti itu. Jadi saya sebenarnya ingin mengenalkan ke masyarakat kita sendiri, ke generasi muda, kemudian itu saya antusias sekali untuk membawa karya-karya seperti itu ke luar negeri. Jadi ini loh, ini wadah tradisional Indonesia tuh seperti ini gitu loh. Ada beberapa gitu. Dan ini dari daun, ini dari apa namanya, dari bahan-bahan ini ada yang di sekitar kita bisa menemuinya dengan gampang gitu loh. Dan itu tidak merusak lingkungan, itu apa namanya, sangat ini ya, intinya tidak merusak lingkungan gitu loh. Dan itulah yang masyarakat anak muda zaman sekarang itu banyak yang tidak mengenalnya gitu. Mereka kebanyakan kalau wadah ya yang praktis, plastik resek ya gitu. Itu mereka mengenalnya yang dari plastik itu. Gitu. Ya. Semakin lama semakin hilang, Bu. J. Ya, lemper aja sekarang pakai plastik. J. Dan itu sebetulnya ada filosofinya, Pak. Maksudnya wadah-wadah seperti itu ada filosofinya. Jadi kenapa bungkusan, kenapa pakai jiting, kenapa disemat pakai apa namanya jiting, kenapa pakai sapu lidi, itu sebetulnya ya kearifan lokal itulah yang memang yang sangat menarik untuk saya angkat. Apa, Bu, salah satu filosofinya, Bu? Soalnya saya pernah lihat satu gambar, itu cara-cara orang dulu membungkus, atau setiap daerah ada apa caranya membungkus sendiri-sendiri. Nah, itu. Ya, apa filosofinya? Silakan. Jadi kalau misalnya bungkusan itu kenapa disemat pakai jiting itu agar ini apa kekeluargaan, agar kegotong royongan itu tuh terjaga gitu. Jadi tidak kalau orang zaman sekarang misalnya mungkusi gitu ya sudah mungkusi, tapi mereka tidak paham bahwa filosofi seperti itu yang ada gitu. Misalnya kue tradisional, kueku. Kueku itu kan dari kue dari Tionghoa ya. Kemudian ada akulturasi budaya, kemudian di masyarakat Jawa mereka pada saat hajatan ya terutama ya itu pasti ada kue itu. Itu sebenarnya kue itu kan melambangkan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran seperti itu.
Kemudian besek itu juga saya ada karya yang berbentuk itu. Itu kan jalinan-jalinan. Jadi jalinan-jalinan itu yang misalnya apa namanya filosofinya itu merekatkan apa namanya persaudaraan, merekatkan hubungan seperti itu. Bungkusan sekarang pakai jepretan, Bu, dijepret itu. Udah nggak pakai biting atau jiting lagi. mungkin perlu bikin karya seperti itu, Bu, dikasih jepretannya. Transformasi budaya kan. Wah, iya. Wah, ide bagus tuh, Pak. Nggak tahu ini ya. Iya, kan semuanya kan serba praktis. Jadi orang tuh ngambil praktisnya aja gitu. Ya udah adanya plastik, ya udah kita pakai plastik. Adanya jepretan ya kita pakai jepretan. Yang lebih gila lagi ini, Bu, lontong tapi bungkusnya pakai plastik itu loh, Bu. Nah, itu Wah, dia. ini tambah nggak sehat lagi nih. Itu. Dan feel-nya kurang ya, Pak ya itu ya. Iya, rasanya kurang. Feel-nya kurang. Seperti menanak nasi kalau dibungkus sama daun pisang kan lebih. Wow. Iya. Perpaduan rasanya itu lebih. Ibu mengadakan workshop di rumah sakit jiwa, Bu. Siapa yang diajarin, Bu? Ada bedanya nggak, Bu, antara karya orang yang tinggal di sana dan karya-karya kita ini? Jadi begini, awalnya adalah saya punya komunitas. Nah, komunitas itu kita memang gimana agar orang itu paham tentang keramik. Sebetulnya bermula dari itu dulu. Karena pernah suatu saat saya pergi ke kampus pada saat masih kuliah itu. Saya pergi ke kampus dan ditanya orang di jalan, Mbak, kuliahnya jurusan apa? Saya jurusan keramik, Pak. Oh, berarti ini ya yang jurusan masang tegel keramik itu ya? Itu. Nah, bermula dari situ, pada saat kuliah, setelah lulus pun, saya berniat bahwa saya harus nih mengenalkan keramik ini ke masyarakat, bahwa keramik itu bukan melulu tile, tapi keramik juga wadah fungsional, gerabah itu juga keramik. Nah, dari situ saya membentuk komunitas dengan teman-teman saya. Ada Bu Fitri, ada Bu Ana, ada Bu Indri, itu saya ajak, kita sepakat untuk mengenalkan bahwa keramik itu ini loh. Nah, itu dari anak-anak TK. Nah, setelah itu kita ditawari untuk ke RSJ. Nah, bagaimana Bu kalau misal kita ngadain workshop di RSJ? Oke, saya sangat bersemangat di situ. Oke, sebetulnya kita juga belajar dari mereka. Nah, yang kita ngobrol dengan pasien dari RSJ itu memang yang sudah hampir sembuh ya, jadi di ruang rehabilitasi gitu. Itu. Nah, dari situ sebetulnya kita memberikan materi. Saya membawa tanah liat di situ. Membawa tanah liat, kemudian saya berikan tanah liat itu, dan mereka bermain-main dengan tanah liat itu. Intinya adalah instruksi yang kita berikan yang paling ringan. Misalnya kita membuat lingkaran atau kita membuat bola atau kita membuat gelas itu. Dari situ kita sambil ngobrol. Nah, itu ternyata mereka mengungkapkan apa yang unek-uneknya itu, yang nggak bisa apa namanya dia ungkapkan ke siapa ataupun dengan tulisan atau apa, mereka bisa mengungkapkan itu dengan karya dan dengan bercerita pada kita. Itu sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa berkomunikasi seperti itu, sesuatu yang luar biasa. Karyanya bentuk seperti apa, Bu? Beda nggak sama
kita-kita yang ya dianggap normal lah. Oke. Karya mereka lebih ekspresif karena ada emosi di situ, ada emosi, dan karya-karya itu bercerita banyak. Jadi setelah mereka berkarya itu biasanya kita dialog. Ini menceritakan tentang apa? Ini bagaimana? Itu mereka bercerita. Nah, karya-karya itu memang finishingnya memang berbeda dengan kita, memang berbeda. Cuman ya memang karakternya memang seperti itu gitu. Dan pernah kita mengadakan pameran dari karya-karya itu, kita adakan pameran bahwa ini karya-karya dari teman-teman kita yang ada di rumah sakit jiwa. Oke. Ada foto-fotonya Bu di IG atau di mana? Ada. Oke. Yang itu rutin Bu kegiatan di RSJ itu? Sebelum pandemi rutin. Oh wow. Ya, sebelum pandemi rutin. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali itu Wow. pasti. Itu Dan membantu mereka nggak ya? ya, dan materinya medianya bukan hanya Tanah Liat saja, tetapi kita juga membawa media lain, misalnya kertas, drawing gitu. Nanti kita belajar drawing bersama-sama. Kemudian nanti mereka menceritakan karyanya. Sebetulnya yang kita ingin dari sini adalah mereka bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan itu dengan karya seni. Jadi seperti art terapi itu. Jadi dari situ emosional mereka bisa mereka lepaskan. Apa Bu yang Ibu masih ingat nggak ada cerita apa yang sangat histeris, yang sangat ekspresionis di antara mereka? Jadi rata-rata mereka itu putus asa. Putus asa bisa karena hal apa saja. Misalnya putus cinta, ditinggal suami atau istrinya, tidak ada pekerjaan, kemudian ada juga yang anak-anak, jadi umur 14 tahun kalau nggak salah, umur 14 tahun itu ada juga. Karena beban keluarga itu dia intinya rumah tangga, keluarga dia itu nggak kondusif. Jadi seolah dia merasa tidak ada teman ngobrol di rumah itu. Ibunya sibuk sendiri, bapaknya pergi, kemudian kebutuhan ekonomi dan sebagainya itu sangat kasihan sekali saya. Nah, Itu. hasil keramiknya seperti apa ini ya? Banyak sekali Pak ragamnya Pak. Oh. Jadi dari kita misalnya kita memberikan materi itu, mereka bisa berkarya misalnya bercerita orang-orangan, oh ternyata dia menceritakan tentang ini anaknya, ini suaminya, atau ini ibunya gitu. Kemudian ada yang juga dia membuat rumah, dia membuat seperti itu, banyak sekali ragamnya. Ada juga mereka yang tangannya terampil. Jadi karyanya juga bagus sekali, halus gitu. Karyanya juga halus. Ada yang seperti itu. Wow, interesting itu Bu, interesting sekali. Ya. Mestinya sangat kuat sekali karakter karyanya itu Bu. Ya. Memang ada beberapa yang karakter karyanya kuat karena memang mereka background-nya ataupun mereka memang hobinya memang ada yang berkesenian, ada yang dan sebetulnya
kita di situ bukan hanya memberikan medianya, bukan hanya tanah liat saja, tapi juga ada ada karya lukis, ada karya dengan origami ataupun dengan drawing. Itu harapan kita. Oh ya, ada ikat celup juga. Kita pernah memberikan ke mereka seperti itu. Harapan kita setelah mereka keluar dari situ, itu mereka bisa membuka usaha, ada peluang usaha di situ, jadi mereka bisa bertahan hidup, bisa bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Ada Bu yang keluar langsung melanjutkan itu ada? Sejauh ini saya belum memantau sampai ke, karena kan mereka kebanyakan itu dari luar kota Solo, Pak. Ya, jadi dari Purwodadi, dari Surabaya, dari banyak dari luar kota Solo banyak sekali. Wow, wow. Ibu juga ada sanggar anak bentang. Apa itu kegiatannya? Kegiatan kita adalah mengenalkan kepada anak secara dini tentang mengolah rasa. Jadi kreativitas dari olah rasa itu nanti akan memunculkan kreativitas. Jadi dan sebetulnya sama sih, kita pengen anak-anak itu dalam kondisi yang istilahnya dalam kondisi yang kepepet, maksudnya dalam kondisi yang alat yang hanya sederhana, bagaimana cara mereka mengolahnya dan membuat karya yang luar biasa. Karena di dalam kehidupan kita itu memang kita diharuskan untuk seperti itu. Jadi gimana caranya kamu hanya dengan benda seperti ini, tapi kamu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Gitu. Itu anak-anak tetangga atau anak-anak dari mana? Ya, itu anak-anak tetangga. Dan ada juga yang dari luar kampung. Nah, kegiatan itu kita adakan setiap minggu ketiga. Jadi sebulan sekali. Berbayar, Bu? Berbayar atau gratis? Tidak, gratis, Pak. Wow. Wow. Ya, Okay. gratis. Jadi kadang kita mengundang pakar. Misalnya kita mengundang pakar yang dia itu ahli melukis, kemudian kita ajak mereka untuk berkarya bersama-sama. Oke. Itu dilakukan teman saya juga di Bali, Bu. Ya, setiap hari kalau dia jadi dikasih kertas, lalu anak-anak diminta untuk menggambar. Oke. Tetaplah bersamaku untuk meraih dan mewujudkan mimpi, itu tulisan Ibu. Mimpi apa yang ingin diraih dalam seni keramik? Jadi dari sini saya ingin ini Pak, mengenalkan ke masyarakat tadi itu bahwa ini loh keramik. Kemudian banyak sekali yang ingin saya ungkapkan dengan keramik, dengan media keramik. Misalnya itu tadi salah satunya adalah yang namanya kita berkarya. Gimana caranya agar kita bisa karya itu bisa dikomunikasikan dengan orang banyak. Gitu. Salah satunya saya ingin mengenalkan tradisi yang ada di kita. Jangan sampai intinya jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Kemudian desa-desa keramik di sekitar saya pun juga bagaimana caranya agar bisa berkembang, agar bisa ini. Memang saya sering main ke desa-desa keramik itu, misalnya dengan ngobrol dengan perajin, misalnya, Pak ini yang sedang laku apa gitu. Oh ini Mbak, kita bikin di situ, terus pelan-pelan nanti, Pak misal ini dibeginikan bagaimana, misal ini ditambahi ini bagaimana, dan itu laku gitu. Jadi sedikit-sedikit dari situ mereka bisa menambah income gitu. Wow. Dan itu Ibu dengan teman-teman ini, komunitas kecil ini,
Itu ya saya. Tapi kalau misalnya kebetulan kan rumah saya dekat dengan desa keramik. Jadi setiap saat, setiap waktu saya mau datang ke sana, saya datang saja. Gitu. Kemudian memang saya tertarik dengan wadah-wadah tradisional ya, misalnya kendi itu kendi, kemudian cobek itu saya tertarik di situ. Kendi dari yang kendi itu sebetulnya kan hanya empat bentuk dasarnya itu. Jadi ada kendi kepel, kemudian kendi doro, kendi boho, kemudian kendi gogok. Kendi gogok itu kendi yang nggak ada tangkai, kendi yang nggak ada cucuknya itu. Nah, kemudian dari situ mereka mengembangkan. Dan sekarang itu ada sekitar 35 jenis kendi. Dari yang hanya 4 kendi itu sekarang bisa sampai 35 jenis kendi dan itu tetap laku. Padahal kan kalau dipikir untuk wadah ya, itu banyak yang menggunakan plastik. Nah, tapi kendi-kendi itu masih banyak yang laku. Dan malah untuk elemen estetik, misalnya di restoran atau di hotel, itu banyak sekali. Sudah waktunya untuk kembali ke tradisional soalnya. Ibu juga melukis, Bu? Tidak, Pak. Oh, Tapi saya melukisnya itu di keramik. kanvas, tapi saya di keramik. Oke. Yang belakang itu bukan lukisan, Ibu? Saya pikir lukisannya Ibu. Wow, wow. Sangat luar biasa ini pengalamannya Bu Novita. Nggak ngambil S2, Bu? Saya sudah S2 dan ini saya sedang ngambil S3. Wow, keramik juga? Saya mengkaji tentang kendi. Wow. S2-nya? S2-nya saya juga tentang kendi, tapi lingkupnya lokal. Kalau ini saya akan lebih luas lagi dan akan saya gali lebih dalam lagi tentang kendi itu. Wow, wow. Apa yang dibahas dari kendi itu? Filosofinya, Pak. Filosofi, kemudian perkembangan, kemudian kenapa ya itu tadi, kenapa dia bisa bertahan? Padahal banyak yang menggunakan plastik, banyak yang menggunakan ini. Kemudian materialnya itu juga saya perdalami itu. Wow, ada yang S3 kendi ya. Ya, karena saya sebetulnya tergerak karena dulu waktu saya kecil itu di depan rumah saya itu masih ada kendi di depan rumah orang banyak ya. Ada kendi karena di desa kan. Jadi kalau orang misalnya habis perjalanan jauh, kemudian leren. Nah, leren itu nanti ada kendi di situ, dia minum di situ. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Itu. Ya, nggak ada Kemudian, sudah. iya. Kemudian air di kendi sendiri kan ini pasti beda dengan air yang di nyesnya itu loh. Betul, lebih adem. Ya, lebih adem. Nji. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa, Bu. S2 kendi, S3 kendi. Hanya satu barang tradisional. Nah, Iya. itu dokumen-dokumennya dari mana, Bu? Kan harus referensinya dari mana kalau kendi? Kalau kendi, selain dari lapangan, selain studi lapangan, saya juga kalau untuk artefak, saya ke PIM Trowulan, kemudian saya ke candi-candi. Gitu. Karena memang di relief candi itu sudah ada bentuk kendi di situ. Kemudian saya cari data lagi di Trowulan, artefak dari Majapahit, kemudian dari luar negeri pada zaman Majapahit saat itu, misalnya dari Thailand, dari itu banyak sekali di situ, keramik-keramik dari situ. Dan rata-rata pada masa itu kendi yang dari luar negeri itu, dari luar Nusantara itu sudah berglasir semua. Itu. Nah, di Indonesia untuk
kenapa belum berglasir? Karena pembakarannya tradisional itu belum bisa mencapai suhu untuk glasir itu sendiri. Wow, wow, wah. Saya mohon waktunya untuk sesi kedua, Bu. Ini saya punya komunitas. Teman-teman saya pasti sangat suka mendengarkan disertasi Kendi ini. Wah, ini saya juga baru belajar ini, Pak. Kapan selesai, Bu? Ini sedang menyelesaikan disertasi. Jadi sedang Wow, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya ini, Pak. wah, wah, wah. Mohon doanya. Wow. Dan menariknya adalah kenapa saya mengambil kendi, salah satunya adalah karena kendi itu tidak sembarang desa keramik mereka itu membuat kendi. Kalau di Jawa Tengah itu yang membuat kendi itu hanya di Bayat, Klaten, dan di Mayong, Jepara. Kemudian teknik pembuatannya itu pun juga tidak seperti kita membuat keramik dengan putaran yang datar seperti ini, tapi mereka menggunakan putaran miring. Karena dengan putaran miring, barang yang dihasilkan akan lebih banyak dan lebih cepat. Kalau zaman sekarang itu kita menggunakan putaran elektrik itu. Nah, bisa dilihat untuk putaran miring itu yang masih ada itu di sentra industri keramik di Bayat. Itu satu-satunya sentra industri keramik yang Bayat di masih mana, Bu? di Klaten, Pak. Oh iya, ya, Klaten sih. Ya, ya. Oke. Wow. Itu satu-satunya sentra industri keramik yang masih menggunakan putaran miring. Di Thailand dulu ada, tapi 50 tahun yang lalu itu sudah off. Nah, yang masih bertahan adalah di sini. Wow. Wow. Jadi, Ibu, kapan selesai disertasi, Bu? Jadi saya bisa menyesuaikan jadwal untuk... doakan saya, Pak. Ini menarik sekali untuk diangkat ini. Soalnya ya generasi saya aja udah jarang pakai kendi ya. Iya. Mungkin Ya, orang tua saya aja dari kakek nenek saya masih pakai kendi setiap hari itu. Tapi kan semakin lama semakin hilang. Ya. Tapi kok itu ya dia. masih ada bisnisnya kok masih jalan juga itu. Ya, itu karena budaya, Pak. Jadi memang kebudayaan itu yang bisa yang mereka itu hidup karena ada di Jawa ada budaya seperti itu. Misalnya untuk sajen kita menggunakan kendi yang kendi kepel. Kemudian untuk kematian kita menggunakan kendi yang kendi doro yang bentuknya sedang itu. Kemudian untuk mendirikan rumah kita menggunakan kendi yang agak besar lagi, kendi boho yang ditaruh di wuwungan itu. Kemudian untuk kalau yang di Jawa Barat biasanya untuk kematian itu menggunakan kendi yang kendi gogok itu. Itu Wow. jadi Kalau ya. yang masih mereka masih bertahan sampai sekarang itu salah satunya karena pendukung kebudayaan yang mendukung itu. Kalau Ibu dari Sumatera sampai Irian sudah riset berapa pulau, Bu? Belum, Pak. Saya baru di Jawa dan di NTB. Ya. Dan di NTB itu tetap karakternya berbeda ya, kendi-kendinya tetap karakternya berbeda. Kemudian untuk jadi bisa dilihat ini kendi dari mana, ini kendi dari mana itu bisa dilihat di situ. Kemudian pewarnaan finishingnya juga bisa dilihat. Ini finishing yang hitam seperti ini dari mana, finishing yang agak kuning begini ini dari mana itu kelihatan, Pak. Wow, wow, wah. Ini saya menemukan seorang yang sangat luar biasa ini.
Amazing, Bu, amazing. Wow. Jadi memang dari ini ya, dari wadah-wadah tradisional tadi itu saya tergerak untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Terima kasih Bu atas waktunya, atas pengetahuannya sangat luar biasa. Saya ya nanti tolong ingatkan Bu kalau sudah selesai disertasi. Mohon doanya, Pak. Atau tesis S2-nya aja nggak apa-apa. Sudah cukup itu. Saya ada komunitas ya, kira-kira 100 orang. Kita memang ya belajar ahli-ahli Nusantara. Biasanya kita hari Jumat, Sabtu itu banyak yang mendengarkan. Ya. Wow. Oke. Nah, ini menarik sekali nih, Pak. Kita mengangkat budaya-budaya tradisi Nusantara yang agama lokal dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Novita. Sama-sama, Pak. Sangat-sangat luar biasa ini. Monggo. Wanita hebat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Monggo, selamat sore.